Ada Sekar sama Putu. A sama Put. Ada Sekar Sama Putu. A sama Put. Semaput. Aduh, lupa lagi gue. Hai guys. Balik lagi bareng Sekar dan Putu di podcast Semaput. Halo Putu. Halo Sek. Nah, WFH. 2 minggu cuy. Iya 2 minggu nih anjir. Sampai lupa gue muka lu kayak gimana ya? Alah, muka gua aja lupa. Yang lain inget loh. Yeah. Hari ini kita mau ngomongin soal apa? Percaya diri ya? Self esteem. Yang keren dong bahasa. Apa? Self esteem. Yeah. Self esteem. Self esteem. Iya dong. Yang artinya Kepercayaan diri. anjir gua udah ngomong itu tadi anjing. Iya kan gue ngasih tahu bahasa kerennya. Kita mau ngomongin soal kepercayaan diri dan hari ini kita nggak berdua ya Sek. Iyalah, bosan. Ada aku. Anjing. Aku wanita tercantik di dunia. Coba perkenalkan diri lo dulu siapa. Hari ini episode spesial karena udah episode 10. Kita ngundang salah satu teman kesayangan kita, Ratu TikTok cuy, anjay. Oh iya Ratu TikTok. Ratu TikTok di IDN. Queen of Situbondo. Queen of Situbondo, Queen of Zibon. Zibon apaan? Zibon. Aku mau perkenalan. Zibon Situbondo. Iya itu. Yuk kemana aja lo? Oh, Zibon tuh Situbondo. Iya itu Iya. bahasa gaulnya. Ya wow. Oh, baru Ya. tahu gue Zibon. Ada Sakti guys, coba Sakti. Hai semuanya. Apa kabar? Apa sih bikin stres kan? Jadi daripada stres kalian mendingan nonton atau dengerin podcast Semaput. Ada Sekar. Tai. udah gak usah nyanyiin. Kenapa kita harus mengangkat tema ini, guys? Karena itu kekinian banget gak sih, kayak banyak orang-orang yang nggak percaya diri padahal dia udah cantik, ngerti nggak? Padahal dia udah apa ya, worth it gitu loh, gitu. Tapi kan tingkat kepedean orang beda-beda. Ya, of course. Kenapa orang tuh bisa sampai nggak percaya diri? Menurut lo? Iya. Kalau menurut gue, Lu kalau mau ngasih lempar sebut nama orang ya, Sek. Oh iya, lu biasanya kan berdua doang. ya terus apa ya? Ya Tuhan, editor ya. Soalnya aku tuh. Ya, Ya kenapa sih biasanya nggak percaya diri? Kalau lu siap lo dulu. kalau gue biasanya tuh kayak standar kecantikan yang sekarang, misalnya gue kalau misalnya lo hand body iklan apa itu kan mulus tuh, jadi kayak ke trigger gitu loh, kayak gue jerawat dikit aja gue udah kayak ih kesel gitu, terus gak percaya diri keluar atau kayak gimana, jadi bad mood gitu. Jadi kayak ya pokoknya orang yang ngerasa kulitnya kusam atau gelap gitu, dia tuh jadi nggak percaya diri. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan biar kita percaya diri sama tubuh kita gitu loh. Berarti ini percaya diri dalam konteks in physically dong. Ya semuanya sih. Kayak gue, misalnya gue iri tuh sama teman gue bisa jadi nggak percaya diri. Misalnya teman gue cowoknya udah punya cowok gitu misalnya, terus gue masih jomblo, nah iri itu muncul kan, terus gue jadinya nggak percaya diri, dia dapet cowok ya soalnya dia cantik, gue mungkin gue jelek ya bla 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 gitu. Padahal enggak, kita tuh cantik banget gitu. Jadi bermula pada keirian. Tapi Iya. kalau gue sendiri tuh kadang gue bisa nih kayak percaya diri, anjir gue
hari ini gue merasa good gitu, gue hari ini merasa cantik, merasa oke. Cuman kayak gara-gara apa gitu, satu dua hal kayak tiba-tiba langsung anjir gue nothing, kayak ih gue kok gini sih, langsung kayak gitu, kayak gak jelas sendiri kenapa insecure-nya tuh ya gue emang insecure-nya tinggi sih. Kalau gue bukan lebih ke iri sih, lebih ke insecure aja. Iya, Sama diri. sama. Itu sama anjir. Sama anjir, itu iris kayak tipis aja gak sih? Maksudnya beda? bukan iri, enggak, gue nggak ngiri sama orang lain. Anjir dia cantik banget, dia lebih cantik dari gue, dia lebih gini dari gue, enggak. Tapi gue karena apa? Karena gue dari diri gue sendirinya aja tiba-tiba kayak ngerasa, ih kok gue jadi gini sih, kok gue jelek sih, kok gue gendut. Itu lo ulang anjir. Bukan karena gue ngeliat orang lain. Tapi Kalau gue iya hampir sama sih, tipis sih kalau kata gue iri sama nggak kepercaya diri. Nah jadi awalnya tuh lo ngerasa kayak ya dia udah punya pacar, gue belum, pasti gue lebih jelek intinya gitu. Di otak gue tuh bekerjanya seperti itu. Tapi lu emang karena berdua cewek jadi mungkin fisik kali ya. Iya. kalau cowok gimana? Kalau cowok tuh biasanya bukan nggak percaya diri sih, tapi karena biasanya dia menjadikan apa yang dilihat itu menjadikan standar dirinya sendiri. Jadi dia menganggap dirinya berada di bawah standar itu. Padahal kan setiap orang punya standar beda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan kan? Iya betul. Contoh, Jadi ini alasan pria tidak mau tegas dalam suatu hubungan. waduh, Aduh, ujung-ujungnya. emang ada yang nggak tegas ya? Ya ada yang nggak tegas tuh gimana? Nggak tegas itu gimana? Dan nggak tegas aja, dia bilang kayak ya gue nggak pede gitu, gue belum siap, bla 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 bla. Padahal mah ya nunggu siap lo sampai kapan gitu, ya nggak sih? Padahal kan kita bisa ya bareng-bareng mempersiapkan diri bersama-sama. That's right, babe. Betul kan? Ya kan? Kenapa Emang mesti takut? nunggu siap itu lo bangun rumah selesai, kerjaan lo bagus, lo kaya, udah lo tunggu mati, udah lo nggak usah. Astagfirullah. Wow, dari dalam hati sekali ibu. Itu tapi kan dua hal yang berbeda, siap dan percaya diri anjir. Nah, itu jadinya berarti topiknya. tidak kepercayaan diri pria. Tapi ada juga pria yang nggak siap tapi pede-pede aja. Ada kok. Nah iya. Ya itu makanya saat yang cowok yang tipe yang kepercayaan diri nol dan bukan nol ya, rendah dan juga nggak siap ya ada juga. Nah itu yang pengen gue gitu. Apa tuh? Tapi untungnya aku sembuh gitu. Waduh. Tapi kan itu bukan jenis penyakit. Emang ketidakpercayaan diri itu sesuatu jenis penyakit. Lu menganggapnya seperti kekurangan. Enggak maksudnya gue korban orang yang seperti itu. Jadinya gue waktu itu terluka, lalu sekarang gue move on gitu. Tolong ini di-cut ya, tolong ini di-cut. Enggak lah, jadi headline ini. Lu jangan ngomong dikat. Nah iya, aku tuh langsung jadiin buat ini. Ya. Bisa nggak kalau batuk nggak di HP? Ya gue kok berarti batuk harus berdiri dulu, capek banget. Kan bisa mukanya lu tindin bantal ke apa ke? Gak mau. Oh ya udah, oke. Terus gimana? Ketidakpercayaan diri. Apalagi yang bikin lo nggak percaya diri? Ini ngomongin di luar ini ya, relationship ya. Maksudnya di luar relationship kayak misalkan lu misalkan nggak pede ngomong atau lu nggak pede joget gitu misalnya. Gue ngomong menyuarakan pendapat gitu loh. Gue tuh agak gak percaya diri. Terus gue tuh jadi belibetan gitu loh kalau ngomong. Padahal orang-orang ngelihatnya gue tuh kayak, lu kan bisa ngomong bagus, jago gitu. Padahal gue kentang juga kalau misalnya gue dipaksa gitu. Tapi gue nggak menguasai nih hal yang diomongin gitu. Gue tuh bisa jadi kayak blebek gitu loh. Apa lu ngomong blebek? Dalam air. Kayak gitu. Terbata-bata. Mungkin itu karena pengalaman kali. Jam terbang. Iya, jam terbang.
Bisa jadi, atau gue emang nggak menguasai nggak sih, nggak menguasai Menguasai materinya gitu. Tapi gue kalau misalnya gue disuruh menerangkan, misalnya gue jadi pembicara atau apa gitu, tapi gue menyiapkan dengan baik, gue tuh percaya diri banget dah, kalau berlebihan dah tuh percaya dirinya. Tapi kalau misalnya saat itu juga gitu, gue disuruh menyuarakan pendapat, misalnya, Sep, menurut lo corona gimana? Tapi gue bodo amat gitu sama corona ini misalnya. Nah gue tuh kayak gitu kebanyakan gitu loh. Karena kurang prepare kali ya. Bisa jadi. Iya. Kalau lu Sek ada nggak Sek? Kalau gue sih ngerasanya kayak misal gue karena ada orang lain yang kedudukannya itu lebih tinggi atau punya kedudukannya lebih tinggi dari gue, jadi gue kayak kadang gue ngerasa nggak pede. Menurut gue kayak satu, karena ada yang lebih tinggi, kenapa mesti gue ngomong, takutnya gue melangkahi dia atau gue dibilangnya so tahu. Kedua, ya ngerti kan ya maksudnya. Terus takutnya gue nggak mau kayak dibilang kayak so cari muka atau so gimana sih. Jadi kayak jadinya jatuhnya mungkin orang ngeliatnya kayak nggak pede ya. Jadi gue takut menyuarakan pendapat gue, padahal gue nggak mau orang nganggep gue tuh carmuk aja. Karena ada orang yang mungkin dilihat lebih pantas dari gue, harusnya bisa ngomong, kenapa harus gue ngomong, kayak gitu loh. Kalau gue sih gitu. Berarti emang intinya lebih ke tetap ke ada pengaruh orang lain juga di sini ya berarti ya? Iya. Ya benar-benar. Terus ini jadi juga apa sih namanya, kayak misalnya nih, gue lagi nyobain celana gitu, terus gak muat celananya, tapi sebenarnya tuh potongannya beda celananya, misalnya 30 ukuran celana 30 di gue untuk Uniqlo gue muat, tapi untuk di Bershka gue nggak muat, misalnya ukurannya sama 30. Nah itu tuh sebenarnya cuttingannya yang beda, potongannya yang beda. Nah dari situ gue tuh bisa kayak ngerasa, anjir gue nggak pede, besok gue mau pakai celana hitam terus, 5 tahun gue pakai baju hitam lah gitu. Kayak nggak pede. Kayak terus kalau di kaca gue liatin tuh pantat gue, gede banget gitu. Terus gue jadi nggak pede gitu mau pakai kerudung yang berwarna atau baju-baju yang agak ini, itu tuh gue nggak pede. Gimana lu beli celana, maksudnya lu pakai di kerudung gitu? Maksudnya Bapak nyimak gak sih? Nyimak, makanya tadi lu lagi beli celana terus kok dipakai kerudung? Maksud gue pas besoknya itu pas gue mau pakai baju misalnya, nah biasanya lo sebelum mau nyoba celana itu kan fan-fan aja tuh. Yeah. Gue bereksplorasi dengan kerudung gue yang berwarna, terus celana gue, terus baju gue yang berwarna gitu loh tuh. OOTD. Setelah mengalami hal itu tuh gue jadi kayak besok pakai bajunya yang biasa aja, kerudungnya yang biasa aja, yang standar. Karena kemarin gue udah nyoba celana tersebut, celananya nggak muat, berarti gue gendut banget, berarti pantat gue lebar banget gitu. Padahal bukan salah dianya sebenarnya, emang karena cuttingannya aja beda. Ya, bener. Emang karena ukurannya aja beda. Lo kan udah tahu tuh kondisinya kayak gitu. Terus kenapa lu nggak coba sesuaikan dengan brand atau clothingan yang jahitannya sesuai aja? Ya gue pengennya di Bershka celananya, yang potongannya beda. Oh, lo pengennya modelnya beda gitu? Iya, taunya jelong nggak muat. Apaan jelong? Jelong. Lo nggak tahu jelong apa? Apa sih jelong? Bahasa jelek. Oh, jelek. Jelek. Iya, berarti itu soal fashion kan? Berarti maksudnya lo emang cewek tuh kan soal fashion penampilan. Iya kan? Penting kan? Penting banget. Betul. Skincare, makeup. Kalau lo ngelihat artis atau junjungan lo lah, siapapun itu, selebgram atau apa, junjungan, ada nggak yang bikin lo kayak anjing, gue mukanya makeupnya pengen kayak si A, terus setelan bajunya pengen kayak si B? Itu lo berpengaruh nggak sih sama diri lo sendiri? Lo dulu deh Sek, Hah? Sekar mah nggak ada ini junjungan anjir. Cowok semua kan junjungan lo. Gue berpengaruh. Aduh,
hilang dah tuh sinyal. Duh, Pamulang. Iya Tadi bener hilang, sih, gue mau. Enggak. Apa? Hilang. Hilang sinyal lu, apa-apa lu. Ini ada. Iya, ada. Lanjutin nggak? Lanjut. Oh. Lanjut lah, masa udahan? Apa? Kalau gue ngeliat, guys, Iya. oh, kok diem sih tidur lo? Ya kan lu ngomong-ngomong, masa gue tabrak? Iya, mohon maaf. Gue lagi suka banget sama kan. Niki kan gayanya yang kayak bodo amat. Yang street tapi gemes lucu-lucu gitu. Nah, gue tuh kalau ngelihat karena gue suka banget, jadinya ya gue pengen kayak anjir, gue pengen deh kayak nggak pengen kayak dia ya, maksudnya kayak, dan gue suka style kayak gitu kan, jadi gue bentar lu guys. Aduh, Pamulang. Jadi gue pengen bisa bergaya seperti itu tuh, makanya gue kayak suka gaya seperti itu. Kalau gue bisa menerapkannya, kalau gue bisa menerapkannya di diri gue tuh, gue jadi kayak ngerasa anjir gue keren banget gitu loh. Wow. Kayak gitu paling simpel itu, cuma kayak jadi happy aja, walaupun gak mirip-mirip banget ya, kayak cuman misalnya gue punya celana mirip kayak gitu, terus gue pakai, terus gue ngerasa kayak anjir gue kayak Niki nih kayak gitu, terus jadi membuat kepercayaan diri gue tuh meningkat, gue jadi happy seharian, gue jadi pede aja lah seharian itu, kayak mood gue bagus aja. Gitu sih. Kalau lu Sep gimana Sep? Kalau gue Kylie Jenner, gue tuh panutan banget sih, nggak tahu sih. Tapi kan Kylie Jenner kulitnya kan eksotik kan? Kylie Jenner enggak juga sih. Bukannya Kayak dia putih gitu putih-putih sawo ya? Ya dia di tan gitu sih. Tapi gue lebih suka ke kayak badan dia kayak hourglass banget, terus punya pantat gede gitu ya. Itu tuh kayak impian banget dah gue, pantat gede sama bagian atas tuh kecil gitu, pinggangnya kecil. Kalau dari fisik ya dia. Terus dia tuh juga keren dalam bisnisnya, dia tuh kayak punya bisnis sendiri lipstick karena dia menyukai make up gitu. Jadi makanya dia bikin sendiri gitu. Terus sekarang dia jadi bilioner termuda gitu kan. Kayak keren aja gitu. Terus punya anak di usia muda, tapi maksudnya bapaknya nggak dinikahin. Gimana sih? Gimana? Bapaknya gak dinikahin? Ya kan anak nggak mungkin nikahin bapak. Kan si Stormy. Anak mana yang nikahin bapak? Enggak, itu kan si Stormy kan anaknya Kylie Jenner kan tuh sama lakinya. Nah tapi itu dia pacaran kan sebenarnya. Terus sekarang udah putus Juga mau kayak gitu, panutan lo. Enggak, maksud gue keren aja. Iya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Keren banget. Enggak, dia tuh keren. Kayak independen banget itu loh. Iya, independen terpercaya. Tapi kaya, enak gitu. Jadi lu kagak usah pusing dah. Kalau kita kan mau independen kan kayak puyeng juga. Kagak punya duit ya? Kagak punya duit, laki kagak ada, duit kagak ada. Aduh. Nggak ada emang? Nggak ada. Belum ada yang mau, makanya jadi belum bisa. Ada yang mau tuh. Siapa yang mau emang? Ya lu nggak tahu aja tuh ya. Iya, gue nggak perlu tahu. Lu nggak tahu aja handphone Sakti gila. Enggak, takut gue. Karena baca chatnya bahaya. Putu pernah nge-gap anjir bangke. Takut ngegapin apa lu tuh? Bahaya. Yang mana nih? Nanti aja off the record. Bangke. Udah record. Gitu deh kalau nggak percaya diri. Tapi
kalau misalnya kalian gitu ya, kalau misalnya ada di titik gak percaya diri, even kalau misalnya kita pagi deh mau berangkat kantor gitu, terus kerudung kita tuh nggak tegak-tegak gitu, kayak lusuh aja gitu kan kerudung gue gitu, tuh gue bisa juga percaya diri loh seharian. Sumpah, gue bisa. Ini kerudung, ini kerudung udah gue setrika, udah gue apain, kok tetap gak tegak sih gitu. Itu tuh bikin gue kayak, udahlah, mood jelek, gak percaya diri seharian, terus gue kayak insecure gitu, kerudung gue tegak gak ya, rambut gue kelihatan gak ya gitu. Nah terus lu cara benerinnya lagi gimana, Sob? Nah itu yang gue mau tanyakan ke kalian. Oh, itu mau tanya. Ya tapi kan lu selalu bawa kaca kan? Lu emang tahu banget. Ya kan males kalau ngaca nih, anjir kerudung gue jelek deh kayak gitu kan bete lagi dong. Ya iya, makanya dibenerin gitu. Terus atau enggak tuh gue harus ada yang on point gitu, misalnya ada yang stand out gitu, kayak misalnya lipstick itu tuh gue harus banget gitu. Terus alis, kalau nggak ada alis, tuyul datang dah tuh. Gue nggak mau keluar rumah sih. Ya kan kalau nggak ada alis. Iya benar Gitu. Jadi kayak Tuyul yang gede. Takut. Apalagi sih? Kalau gue ya, tiap hari, tiap pagi itu gue selalu dengerin lagu kesukaan gue. Mau tiap pagi atau pas mau tidur tuh gue selalu dengerin musik, kayak bener-bener gue tuh nggak bisa dia kayak sehari gue nggak dengerin musik, karena dengan dengerin musik tuh gue bisa ngangkat mood gue jadi ngerasa cantik lah, ngerasa happy, jadi ngerasa pede seharian. Itu playlist gitu ya, playlist? Iya ada playlist ya, tapi itu tergantung mood saat itu gue mau dengerin lagu apa gitu. Kalau misalnya lagi pengen yang ngebeat ya udah dengerinnya yang ngebeat, atau yang agak-agak slow ya agak slow, cuman apapun jenis musiknya kalau gue dengerin ya bisa jadi bangkitin mood gue, bangkitin kepercayaan diri gue, jadi happy seharian sih gue, kalau gue gitu. Oh berarti kebanyakan kalau lu kayak make up, fashion, terus musik gitu ya? Iya. Itu kalau cewek emang itu kalo sih musik. Emang kebaikan itu kan? Kalau gue musik paling utama ya. Musik. Iya. Gila. Gue harus dengerin musik. Abis itu baru alis, lipstick. Oh gitu ya. Iya. Itu seperhatian itu ya. Kalau cewek wajar sih, karena ya penampilan yang utama. Kalau cowok tuh kan kebanyakan nggak peduli ya soal kayak gitu ya. Kecuali dia sales, marketing. Terus lu gimana? Iniin apa? Membangkitkan mood. Supaya percaya diri. Lu kepercayaan diri lu. Gua nggak punya pattern sih. Yang penting ini aja, apa, langitnya cerah. Oh gue cerah. Doa enggak juga sih. Dosa enggak ya? Tapi doa mana yang membangkitkan mood? Doa tuh kan pribadi, yang diri sendiri kita sama yang di atas. Tidak berarti bisa membangkitkan mood. Lo emang kalau lagi bad mood doa? Bisa cuy. Ya lagi bad mood terus doa gitu, doanya gimana? Tuhan gimana caranya biar saya nggak bad mood gitu? Ya bukan, misalnya lagi banyak pikiran, lagi nggak mood, lagi sedih segala macam. Udah waktunya sholat, ya udah lu sholat, berdoa, terus habis itu kayak legaan. Jadi kayak ya mungkin nggak bangkitin mood 100% sih, cuma seenggaknya kayak ya udah jadi bisa lebih lega, lebih tenang kayak gitu loh maksud gue. Wah happy lo gitu, enggak. Gue nggak terlalu ini sih, maksudnya gue kalau misalnya lagi nggak mood atau apa gitu ya udah gue diam aja. Tapi gue tiba-tiba bisa jadi tiba-tiba seneng, bisa jadi tiba-tiba diam gitu. Jadi nggak ada pengaruh. Bipolar. Emang itu bipolar namanya? Enggak sih. Happy. Hah? Gue tuh enggak. Gue tuh dibilang bipolar gara-gara gue bisa ketawa sambil nangis. Itu mah banyak ketawa sambil nangis. Atau lagi ketawa gitu, lagi senang, terus gue lagi nangis gitu, terus gue tiba-tiba ketawa gitu. Gue bisa tuh kayak gitu, kayak orang gila jadi. Itu mah bukan bipolar namanya kali. Ya emang kagak. Emang enggak, itu bercanda aja.
bercandainnya kayak bipolar kali lo gitu. Gitu babes. Tapi lo kalau misalnya sebagai perempuan ada sesuatu yang bisa lo ini nggak? Maksudnya lo bisa jadiin patokan nih, ini cowok nih kira-kira percaya diri nggak ya kalau deket sama gua gitu? Nah itu tuh yang Gimana? tuh, iya itu. Lu sih mah males gua 2 kali. Ini sinyal lo apa sih? Otak gua. Enggak, gini. Lu ini kan gue sebagai cowok ngomongnya, terus lu sebagai perempuan. Nah, lu sebagai perempuan ada patokan tersendiri nggak buat menganggap si cowok itu kira-kira insecure nggak sama dirinya kalau lagi deket sama gua? At least di sini ngomonginnya sama lu lah berdua. Kayak lu lagi deket sama cowok nih, ini cowok ini kira-kira insecure nggak ya kalau misalkan ada sesuatu yang bikin dia nggak pede yang nggak ya kalau lagi deket sama gua gitu? Iya. Oh, ya. Pernah. Gimana sih? Gue ulang lagi nggak? Coba Tatin dulu cerita. gue pernah deket sama cowok gitu, tapi si cowok itu nggak pede gitu. Maksudnya nggak pede, tapi dia bilang gitu loh ke gue. Nah, iya itu kan ada yang terbuka, ada yang enggak. Nah kalau mantan gue itu, Ya. itu Mantan. iya dia tuh bilang gitu loh sama gue kayak misalnya dari segi finansial bla 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 gitu. Tapi gue kayak ya udah nggak apa-apa orang kita yang jalanin aja dulu ya, zaman masih ya. Anget-anget ayam ya. Anget-anget aja ya. Masih buta. Masih buta gitu. Terus yang kalau yang terakhir ini sih kayak lebih ke gue tuh ngerasa lo tuh ini cewek yang apa ya, mandiri, terus gimana sih, gue tuh nyarinya yang pengen ya stay at home bla 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 gitu. Jadi gue minder nih kalau misalnya gue kayak gini, terus gue juga minder nih bawa pulang lo pakai motor doang kayak gitu Put. Oh, ini yang terakhir kan? Aja. Nah, tadi yang pertama dan terakhir. Iya gitu. Pokoknya masalah-masalah itu sih sejauh ini sih gue terbuka sih, yang nggak pede tuh terbuka. Tapi itu kan yang terbuka, kalau yang tertutup ada nggak sih? Maksudnya yang kayak lu baca nih perilakunya, anjir nih orang kok tiba-tiba ini apa gara-gara gua gini ya gitu. Dulu pas waktu SMA pernah aja. Ya, gimana tuh? Karena dia ini orangnya nggak pinter gitu. Terus Dia ya bego. Bego gitu, cowok itu tuh bego gitu. Enggak, begonya maksudnya dalam apa? Pelajaran. Kalau misalnya nih gue peringkat 10 besar gitu ya, dia tuh bisa peringkat di bawah sendiri gitu. Oh, kayak Wendy di kuis yang tadi ya? Iya, dia tuh kayak segitulah. Terus udah gitu dia tuh nakal, masuk ke dalam kategori nakal gitu. Terus ya udah deh. Tapi lu deket sama dia? Iya dong, mohon maaf. Dulu gue bitch. Oh, Sampai sekarang kali. Iya sih sampai sekarang. Sampai sekarang. Gimana sih? Udah ngerti belum sih? Gue mikirin tadi gue gimana ya. Lama banget kan. Nggak kalau. Ya mati dah. Ya. Pamulang. Kalau gue apa ya? Enggak. Ini gue lagi deket sama cowok yang agak tertutup. Mungkin kebalikan SFT ya. Jadi kayak dia susah banget mengutarakan emosinya, perasaannya tuh susah. Tapi menurut gue sih dia bukan karena nggak pedean ya. Selama bareng gue tuh kayak ya berjalan aja sih, nggak yang dia nggak pernah bilang kayak ih gue nggak pede. Oh pernah dia bilang. Jadi pernah dia sama teman-temannya gitu cerita, lebih ke temannya tuh mungkin lebih maju dari dia dalam hal dia udah punya apa kayak gitu, sedangkan dia kayak gue masih di sini nih kayak dia kayak gitulah. Nah itu sih yang bikin dia sebagai cowok nggak percaya diri
Cuma kalau yang nggak percaya diri karena gue nya gimana atau dianya kurang tinggi lah, kurang cakep atau kurang pintar, enggak sih, nggak ada sih. Berarti pengalamannya emang nggak ini ya, maksudnya lu nggak terlalu banyak tahu lah orang mantan lo atau gebetan lo atau ex apa lo gitu, nggak terbuka. Emang mungkin lo nggak ada niatan ke situ mikirnya juga kali ya, Sek? Bisa jadi sih. Mungkin iya sih. Kayak nggak di, ya mungkin bukan pembahasan kita itu aja sih. Ya mungkin pada saat itu lo pikirannya masih belum terlalu mature kali ya waktu saat itu. Bener kan? Masuk akal kan? Ya, tapi kan itu yang ngomongin yang soal insecure. Kalau yang over ada nggak over? Wah, gue bisa banget nih sama lo. Gue nih kaya, gue nih punya ini, punya itu. Ada nggak? Gak ada kalau Halo, nggak ada? Ada. Ada Sek. Gimana Sek? Gue ada. Over banget. Sih sebenarnya dia kayak kesannya nggak mau kelihatan di depan banyak orang tuh, nggak mau kelihatan jelek aja gitu loh dia, si cowok ini. Nah, lu ngerasa kayak gitu? Iya, gue ngerasain dia kayak gitu. Kayak kok di depan, padahal di depan gue tuh biasa aja, baik-baik aja, kayak normal aja. Bahkan dia kayak menunjukkan kelemahan dia, kekurangannya dia di depan gue. Cuma kalau di depan banyak orang nggak mau, dia nggak mau dianggap lemah. Dia maunya kayak orang tuh ngeliat dia tuh hebat, baik-baik, ya gitulah, pokoknya nggak mau di mata orang tuh jelek gitu. Padahal pas sama gue mah ya kebalikannya, jadi kayak dia apa anda lu kayak gitu. Mungkin karena ketidakpercayaan diri dia, karena dia begini, jadi dia pembawaannya di publik di depan banyak orang tuh kayak gitu untuk menutupi kekurangannya dia gitu. Tapi lu nggak pernah maksudnya berada di kayak misalkan lu punya mutual, terus lu biasanya tanya ke dia, dia kalau misalkan di circle lu kayak gimana sih nongkrongnya? Takutnya lu cuma make sure aja ini dia sama orangnya atau emang kepribadiannya beda gitu. Gue nggak pernah nanya yang di circle lain sih, cuman di sama. Tapi ya saat ngobrol gitu sama teman gue yang lain, ya emang ya orangnya gitu, emang ternyata kayak gitu. Jadi bukan karena pemikiran gue doang, emang orang lain pun juga nganggapnya seperti itu. Walaupun kita circle yang sama, dan intensitas kedekatannya berbeda ya. Itu orang iya. Gitu. Oke. Ya, itu capek banget sih orang kayak gitu. Tapi lu malah males ya, seganteng-gantengnya dia nggak bakal ini ya, nggak bakal mau ya? Apa? Seganteng-gantengnya orang kayak gitu nggak akan mau ya? Enggak mau. Annoying tau. Apa juga? Kayak apa sih lo? Oh iya, enggak. Hah? Ya suara Sekar udah habis. Sekar kuotanya udah habis. Anjir. Enggak ada kan gue. Enggak, pas lu ngomong kenapa mati-mati ya? Ada. Ada nggak? Terus Iya, putus-putus, Sek. Ya. Lu pas denger kita putus-putus enggak sih? Enggak, lu putus-putus enggak pas denger kita? Putu. Dengar lu putus. Hah? Denger siapa? Dengar putus. Denger Septi tapi lancar. Lancar. ya bagus lah wifi gua. Wifi gue juga bagus. Yuh. BTW sih yang tadi gue ceritain itu Hah? sebenarnya mantan gue. Oh mantan lo. Terus kalau Iya, jadi kan ini gimana? Iya, kalau ya dengerin bodo amat, gimana? ya udah mantan anjir. Oh Ya iya nggak apa-apa. Oh, udah mantan. Iya kan? Mungkin nih bedanya gue ceritain yang terakhir sama yang sebelumnya kan agak beda ya.
gue lebih tahu yang terakhir gue ceritain ya, karena gue udah ya gue pacarannya lama sama si cowok itu, jadi gue kayak lebih tahu aja nih orang kayak, jadi gue masih lebih bisa menyimpulkan. Kalau yang sebelumnya gue emang masih tahap pembelajaran, pengenalan, jadi masih meraba-meraba. Itu kalau yang tadi gue ceritain itu emang karena gue udah pacaran lama, terus setelah putus pun kayak ini orang makin gitu, makin jadi. Oh ya udah. Emang kayak gitu ternyata. Oke. Kita skip soal relationship udah ya. Terus kita move ke sekarang, kalau ke dunia kerja. Lu kan pasti udah pernah kerja lebih dari satu perusahaan. Apa yang kira-kira lu kan ada tahap interview tuh ketika lu pindah kan. Ada nggak hal yang bikin lo insecure sama diri lo, sama skill lo atau apalah pokoknya ketika lo menghadapi beberapa tahap di setiap interview yang lo jalanin. Dari lo dulu deh, lo udah berapa perusahaan pindah-pindah? Idea ini kantor ke berapa? Gue udah ketiga. Septi lo ke berapa, Sep? Kantor ketiga. Gue ke berapa ya? Tuh 2, 3. MBN kantor ketiga. Ya. Sama ketiga juga. Iya. Oh ya udah, lu dulu deh, Sek. Ya, gue sih ngerasain kayak gue udah berarti berapa tahun ya? Sekarang 2000 berapa sih? 2020. Iya kayak 4 tahunan. Iya 4 tahun 5 tahunan lah gue kerja. Kayak pas interview pasti tanya, iya kamu bisa apa kayak gini. Gue ngerasa kayak anjir kok segitu doang gitu. Kayak cuman ya secara umum doang gitu skill gue yang lebih expert apa kayak gue yang tahu banget ini gue bisa ini kayak gitu sih. Lebih ke skill. Kayak kok gue kayaknya ngerasanya di situ-situ aja. Tapi pas lo apply ngerasa kayak gue bisa nih, gue dengan skill yang gue punya sekarang gue harusnya bisa gitu. Bisa. Karena gue mikirnya pun gue orangnya mau belajar dan emang pengen belajar hal-hal baru. Jadi menurut gue saat pas gue baca syarat-syaratnya apply, oh masuk nih. Kalaupun misalnya mungkin ada yang enggak, gue ngerasa kayaknya gue bisa sih belajar nanti pun di sana. Karena gue orangnya itu gitu yang mau belajar gitu loh tuh. Iya. Dan mau lebih, sebenarnya tuh gue pengen banget lebih, mau banget. Oh iya. Dan lu selalu mengucapkan kata-kata sakti itu nggak? Kayak kita kan tiap interview pasti ada kata-kata sakti yang lu selalu keluarkan berulang-ulang, template atau segala macamnya nggak? Kayak misalkan, oh saya ini begini. Kalau gue nih ya, misalkan gue bilang ya gue nih orangnya gampang terbuka. Terus kalau ada sesuatu gue pasti ngomong di depan. Terus kalau misalkan gue orangnya gampang adaptasi dan segala macamnya, itu gue pasti selalu omongin di setiap interview. Jadi ada kata-kata yang template yang selalu gue omongin gitu. Ada lah. Lu apa Sek? Kalau gue selalu bilang kayak gue suka ketemu orang baru. Gue cepet adaptasi dan gue pengen belajar banyak hal. Mau belajar banyak hal. Itu udah template tuh ya? Gitu. Iya, selalu. Mau ntar ada ditambah-tambahin pasti gue selalu nyebutin 3 hal itu. Oke, mantap. Kalau karena itu kayak gue ngerasa gue ngerasa itu nilai gue yang bisa bikin gue saat gue ngomong pas interview tuh bikin kepercayaan gue tinggi gitu, kayak gue valuable nih gitu. Oh. Wow, bosnya langsung wow. Kalau Septi? Kalau gue nggak percaya diri kalau pas interview tuh, kalau kandidat yang lain tuh cakep-cakep, Wak. Wah, udah kayak lah, kenapa jadi cakep anjir? Makanya gue tuh insecure, gue tuh tinggi banget. Oh, ini pas lo interview jadi SPG kan? Anjir. Enggak jadi.
Iya sih. Bangke, mana ada gue di SPG gue udah langsung pecat kali, udah nggak keterima mah pulang sana gitu kali. Iya, SPG jamu kan ada. Ya, aja SPG aku jangan. gendong. Ya pokoknya itu. Terus yang kedua, kalau misalnya skill gue gitu, tapi gue punya cara penangkalan itu seperti apa dan mengurangi ketidakpercayaan diri gue itu seperti apa. Gue selalu kalau interview itu, kalau gue ditanya gimana lo akan memberikan kontribusi bla bla bla, gue selalu bilang gue anaknya suka banget belajar hal baru, dan gue di sini bukan untuk kerja doang, tapi gue berharap perusahaan itu ngasih gue gue pelajaran, ngasih gue Duit. pelajaran, Mm-mm. ngasih gue Duit pasti. wadah untuk belajar bla 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 gitu. Terus kayak sebisa mungkin gue ngasih statement yang membuat yang menunjukkan bahwa gue ingin sekali belajar di perusahaan tersebut gitu. Kalau gue itu kepedean gue. Dan itu Gue di itu IDN template kayak ya. gitu, cuy. Ada juga kayak gitu loh. Iya, di IDN tuh kayak gitu. Sumpah. Emang ya, Wendy ah. Gue tuh kayak bawa gue tuh bawa portofolio yang isinya kayak blog-blog gue dan analitik blog gue. Terus gue bilang gue ini belajar sendiri, kan gue writer kan sebelumnya. Gue tuh belajar sendiri ya SEO bla bla bla. Gue harap sih perusahaan ini bisa nge-treat gue dan ngasih gue knowledge, insight tentang SEO bla 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 gitu, guys. Tapi lu sadar gak dengan lu bicara itu sebenarnya akan menurunkan nilai lu. Kayak misalkan lu berharap perusahaan ini akan ngasih sesuatu, terus lu berharap belajar, lu berharap itu kan menurunkan nilai lu, nilai ya, bukan kualitas. Iya. Itu lu sadar nggak? Sadar nggak? Sadar, tapi gue menanggulanginya dengan cara apa? Dengan cara ya itu, lo bawa portofolio lu datang ke perusahaan tersebut tuh lo nggak kosong gitu, tapi lo udah punya pegangan sebenarnya gitu. Terus gue juga nunjukin kayak gue ngapain aja sih selama ini selain jadi writer, lo ngapain aja gitu. Terus untuk misalnya nurunin standar gue sih kayaknya enggak sih kalau misalnya kita penyampaiannya bener gitu, kalau kata gue gitu. Oh, itu kan di tahap interview. Jadi terus terus Jadi lo kayak berharap banyak sama perusahaan, tapi lo juga nggak kosong bawa ke sana kan. Gue punya ini loh. Jadi gue punya standar kayak gini, ya punya skill segini. Gue harap lo juga bisa ngasih gue kayak gini. Jadi kayak simbiosis mutualisme ya. Ya ngasih gue ngasih apa lo nggak menguntungkan. Iya. Itu untuk perusahaan yang nanya biasanya apa ekspektasi kamu kerja di sini kan. Tapi kan nggak semua perusahaan nanya gitu kan. Iya. Kalau misalkan pas lu di tahap nego gaji, lu ada sesuatu yang bikin lu insecure gak? Iyalah, pastilah. Apa Sep? Lu dulu Sep. Nego tuh. Septi dulu. Septi. Oh, kalau gue yang bikin insecure, ya itu gue kan dari writer ya, biasa aja gitu. Terus gue ke SEO gitu, dan gue punya ekspektasi. Gue di Bukalapak, gue di kantor sebelumnya gue tuh dapat kayak makan siang dan lain-lain. Nah, gue hitung-hitungan dong pastinya. Nah, balik lagi tuh gimana cara ngasih pengertian yang baik untuk si yang negoin gaji gue gitu loh. Jadi gue tuh bener-bener kasih alasan yang masuk akal kenapa gaji gue harus naik gitu. Oh iya. Berarti lo harus ngitung Jadi tuh ya. Iya, gue ngitung tuh. Nah, waktu itu pas nego gaji gue hitung-hitungan tuh, gue ini segini bla bla bla, kalau gaji gue segini bla bla bla. Jadi gue alasan gue tuh bener-bener ya masuk akal gitu, nggak cuma ya gue pengen naik gaji aja gitu kalau gue waktu itu. Jadi gue bener-bener hitung-hitungan tuh. Oh ya, kalau Sekar kan yang penting kerja kan. Sekar yang penting kerja kan. Jujur gue bego banget nego-negoan. Oh, lu orang yang bego kalau dalam nego. Bego. Iya, sumpah gue bego.
Begonya tuh maksudnya dalam hal penyampaian atau ngitung? Gue masalahnya. Iya, pamulang. Iya bego dah. Tangan. Itu tuh nggak ngitung yang sampai sedetail sejauh itu tuh. Karena ya balik lagi karena gue butuh kerjaan, butuh duit. Cuman karena gue udah biasa tuh kalau kayak gitu gue udah ngarahan banget pengen pindah. Jadi gue ya udah deh, gue nggak perhitungan lebih detail segala macam, harus gini harus naik segini yang penting gue bisa dapet kerja itu. Buset, suara lu putus-putus. Suara lu parah Sek, asli Sek. Anjrit. Oh, hilang Put. Pamulang hilang. Aduh. Wah, parah lu. Sek, halo Sek. Halo, Sek. Wah, kacau nih orang. Sek udah hilang anjir. Anjir hilang. Suara lu hilang, Sam. Suara hilang Sek asli. Putus. Halo. Lu di hutan mana sih? Kayak gue di Mars. Apa? Apaan lu ngomong apa Sek? Hai. Halo. Lu ngomong putus. Ya Allah. Ya Allah. Suara lu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Wifi Pak. Itu kan. Bisa nggak? Bisa. Ya udah ini aja. Dengar nggak? Udah ini aja. Udah coba lu ngomong. Ya, coba ngomong. Ini nggak gua ubah anjir. Lah, kok tadi? Oh ya udah. Terus. Apa tadi? Sampai mana? Lanjut. Nggak tahu lu denger gue dari mana anjir. Apa lu dengan putus-putus? Nggak gini. Berarti gini. Lu kan udah 3 kali. Lu berarti kalau tipenya yang kayak tadi, lu kan berarti nggak peduli. Yang penting saking stresnya gue pindah dulu deh yang penting gitu kan. Ya, Nah, terus pernah ada momen lo turun gaji dan lo nggak terima gak? turun gaji dan gue terima sih. Lo terima? So far nggak ada. Atau nggak minimal kayak nggak bisa diinin dikit gitu? Ya nego paling ya jadinya tetap nggak sesuai ekspektasi gue, tetap di bawah angka yang gue pengen. Oh. Dan jauh lagi ya? Cuma ya menurut gue kayak bisa gitu, masih bisa segini, masa gue nggak bisa sih kayak gitu loh. Jadi gue lebih ke nggak mengorbankan sih, lebih ke ngitung-ngitung nanti di gue nya pas udah kerja di sana aja gimana cara gue mengalokasikan dananya aja sih. Karena gue yakin pasti masih muat, masih bisa, jadi ya udah aja ya. Apaan masih muat? Itu kan Hilang anjing pamulang bang. Asli dah. padahal miskin anjir. Masa Sok muat sih lo. ya gimana dong? Nah, terus nih misalkan kayak misalkan ke depan nih, lu sadar positioning lu berdua sekarang kan ada di posisi sekarang. Terus untuk ke depan kayak misalkan lu ada ke insecurity nggak sih? Maksudnya kayak dari diri lu nih, ketakutan lu ke depan nih gue harus bisa jadi apa? Misalkan kalau lu sosmed nih, sosmed itu kan cabangnya banyak. Biasanya nih ya, kalau yang gue lihat anak yang awalnya mengawali karir dari sosmed itu dia terbangnya akan ke PR, ke markom, communication, jadi brand segala macam. Pokoknya lebih ke orang depan lah gitu. Nah, lu ada ketakutan akan hal itu atau lu akan tetap yaudah gue ada di zona nyaman gue di titik sekarang, ya gue kan selama-lamanya kayak sekarang gitu. Ini berlaku untuk lu berdua sih. Kalau lu dulu deh Sek. Sekar dulu gimana Sek? Kalau gue justru ini gue yang ngomong akhir. Kalau gue malah justru kebalikan tuh.
dulu tuh gue lebih dulu ke dunia PR, komunikasi kayak gitu. Baru gue nyemplung ke digital jadi sosmed lah atau writer. Jadi gue menurut gue kalau untuk ngomongin kayak masa depan, gue tetap gue tetap masih pengen di digital, di sosmed aja sih. Masih di sini-sini aja. Justru gue nggak mau kayak ke lahan lain. Lebih ke kalau kayak PR gitu kan lebih ketemu orang, lebih nunjukin nih gue loh kayak gitu kan ke orang. Kalau sosmed kan di balik layar. Gue kayaknya akan tetap di balik layar aja. Cuman kalau misalnya di luar sosmed atau apa sih, intinya kayak tetap masih di digital sih, gue masih oke-oke aja. Tapi kalau misalkan gini, ini misalkan perusahaan lo itu adalah sebuah perusahaan yang memang terbuka dan dia menuntut orang-orang di sosmednya untuk lo ujung-ujungnya ketemu orang juga, interaksi sama orang juga, lo harus melakukan semuanya juga. Itu lo ada masalah nggak? Ketemu sama orang lah, meeting lah, apalah segala macam lah. Enggak, karena kan kayak tadi gue bilang, gue suka ketemu orang, gue suka ngobrol, gue suka cerita. Jadi nggak ada masalah kalaupun gue tetap sosmed, tapi gue harus ketemu orang, harus meeting lah, harus yang kenalin ini segala macam. Nggak apa-apa sih, nggak masalah tuh. Bukan sesuatu yang harus gue takut enggak. Tapi kalau ketika malah kenapa? Malah itu jadi tantangan baru buat gue, mas. Jadi satu kesenangan baru buat gue gitu loh. Berarti kalau misalkan ada tawaran job, lo pindah di situ gajinya naik 100% katakanlah atau 200% untuk lo pindah ke megang ke Markom Communication, lo nggak ada masalah dong? Iya. Atau lo insecure, kan lo sekarang ngomongnya di titik ya gue maunya malah kayak sekarang aja dan bla 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 bla. Terus ke depan lo akan ada offer. Ya lu nggak mungkin dong lo ada di sini terus-terusan. Misalkan ke depan lu katakanlah iya kan, ke depan lu pasti ada sesuatu yang ya experience lo kan akan berjalan nambah terus. Terus pasti ada tuh yang namanya tawaran tuh, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. No, lu ada di titik tersebut dan lu akan menentukan decision dari dua opsi yang akan lo pilih itu, stay or move on to misalnya. Ya lu pilih yang mana? Atau lu tetap stay di posisi yang sekarang, atau lu akan tetap pindah dengan konsekuensi yang lo dapat, ya gaji akan pasti naik, posisi lo naik, hanya posisi lo lebih general aja gitu. Lo megang beberapa orang atau lo naik dengan role job yang lebih tapi lo worth it dengan apa yang lo dapat gitu. Nih ya, gue nggak munafik juga ya. Maksudnya kalau misalnya gue udah di sini udah lama gitu di sosmed, gue 3 tahun lah, gue udah 3 tahun terus gue dapet tawaran misalnya PR dengan gaji lebih gede atau ke jabatan mungkin ya mau jabatannya biasa aja atau lebih tinggi, ya pasti gue akan mikirin sih, karena ya gue juga nggak bisa di sini aja kan. Kayak mau berapa tahun lagi gue di sini aja, tapi mungkin ya karir gue gini juga atau gaji gue segini juga. Pasti balik lagi lah, ada beberapa pemikiran yang bikin gue ya kenapa enggak coba di lahan lain yang masih berhubungan dan yang masih gue suka ya. Oke. Itu mengembangkan kemampuan gue. Oh ya, oke. Ini satu pertanyaan terakhir lagi buat lo Sek sebelum pindah ke Septi. Oke, tadi kan ngomonginnya satu kasus lo pindah over dan segala macam, pindah berarti lo akan pikirin kan otomatis. Tetap lo pikirin tuh, bukan berarti lo ngambil pikir lagi langsung pindah. Tetap ada yang harus lo pikirin. Apa lo ngomong apa, robot? Ya hilang bener asli. Ya mati. Anjrit. Udah lanjut tadi sampai tadi terakhir sampai ini kan tadi ngomongin satu case lo udah lo akan mempertimbangkan kan, jadi lo mikir kan. Jadi lo nggak tetap mikir tuh, nggak langsung pindah. Ya enggak, lu tuh gue kan anaknya terlalu banyak berpikir, terlalu banyak mikir gue itu gimana, gue gini gimana. Kalau misalnya itu dia pasti jadi kalau melakukan sesuatu tanpa gue pikir panjang. Terus kalau misalkan lu kan tadi ngomongin perkembangan diri dan segala macam, kalau misalkan lu pindah ke brand yang lebih tinggi tapi gaji lu naik sedikit banget, tapi lu punya potensi lebih, lu yakin punya potensi mengembangkan diri lebih di sana, lu akan pindah atau gimana?
Pindah. Tetap pindah. Oh masa? Walaupun naiknya nggak sampai 500.000. Tapi dengan dengan Aduh sih. Ya Allah, robot. demi Ya. nah kalau misalnya nggak tahu sih itu tergantung situasi dan kondisi juga saat itu gimana. Kalau misalnya oke, gajinya cuma naik dikit tapi bisa bikin gue lebih bagus dalam segi kedudukan ataupun karir gue ataupun kebahagiaan gue lahir dan batin, ya kenapa enggak. Dan tapi perusahaannya harus lebih bagus daripada perusahaan gue yang sekarang ya. Ya, oke. Nggak yang Ya. kayak startup nggak jelas Iya. atau apa, cuma yang berani gaji gede gitu. Gue nggak berani kayak gitu. Oh ya, oke. Berarti ini terakhir nih pilihan nih. Lu kerja berarti gue kasih pilihan ya. Ini mana yang menurut lo Ya. pilih satu yang prioritas nih. Yang pertama lo kerja nyari duit. Yang kedua lo kerja nyari jabatan. Yang ketiga lo kerja nyari nyaman. Pilih mana? Anjir. Enggak, satu aja. Gue bingung. Enggak bisa satu, harus satu. Duit, nyaman atau Jabatan kedudukan? ya. Jabatan. Jabatan enggak sih? Enggak. Ya gue nggak nanya yang enggak. Iya, gue mikir dulu. Iya. Aduh, kalau duit banyak nggak nyaman nggak bisa juga gue. Nggak, Karena ngomongin gue pernah satu. merasakan itu. Iya. Tapi kalau nyaman, gaji biasa bisa sih gue. Berarti gimana? Yang nomor satu yang Masih mana? Nyaman sih. Berarti lu tipe yang nyaman nih satu. Iya. Oke, nyaman. sip. Dah, sekarang pindah ke Septi nih, enak nih, sinyalnya bagus nih. Gue yakin nih. HP. Gue yakin dia lebih realistis. Nah, tadi kan si Sekar udah jelasin banyak. Nah, lu belum jelasin tuh soal yang aduh, masa gue ulang lagi pertanyaannya. Ulang aja dong pertanyaannya. Anjrit lah. Gue nggak mudeng juga tuh. Yang pertama tuh yang gara-gara Sekar nih putus. Lau robot. Apa sih gue? Enggak, gini Sek. Sek kan lu sekarang posisi lo sekarang kayak gini nih, sekarang di titik ini nih. Terus ke depan kira-kira lu ada punya tingkat ke insecurity-an pada diri lo untuk mengembangkan diri nggak sih ketika misalkan ke depan lu akan ada tawaran pekerjaan yang baru dengan benefit yang super lebih, apa yang kira-kira lu ingin lakukan? Apakah lu oke, go ahead, atau lu masih mikir-mikir dengan sesuatu yang bikin diri lo ketakutan, kayak misalkan aduh gue nih belum bisa ada di titik itu tuh, gue belum bisa ini, ntar dulu deh, gue belum bisa skill yang ini, belum bisa, ntar dulu deh gitu. Ketika ada peluang lo bisa lebih naik di posisi yang baru gitu, kira-kira lo akan oke lanjut sikat atau lo akan mempertimbangkan dulu? Ini ngomongin soal benefit yang lo dapat pasti udah pasti lebih misalkan gitu. Lo akan mikir lanjut tanpa pikir panjang atau lo akan mikir-mikir untuk komparasi dengan perusahaan lo yang sekarang? Kalau gue mikir-mikir dulu, kalau gue ya. Iya. Karena Termasuk gini kan positioning lo sekarang SEO. Kalau Sekar kan tadi sosmed ada cabangnya. Kalau SEO itu biasanya cabangnya ke marketer atau ke business development. Which is ngomongin revenue, nggak cuma ngomongin konten dan traffic nih. Ini ngomongin duit juga nih yang bisa lo dapet di luar dan di dalam diri lo sendiri. Kira-kira lo akan ketika ada peluang lo pindah dengan posisi yang baru atau masih similar misalkan, tapi lo dapet kedudukan dan benefit yang berlebih, lo akan cabut atau lo akan tetap stay dengan posisi yang sekarang? cabut lah. Nah, berarti lo tanpa pikir panjang ya? Iya, gue anaknya gitu. Kalau misalnya gini loh, people come and go gitu. Begitupun juga ya lo sekarang gini deh, teman-teman lo sekarang siapa? Lingkaran kantor lo kan yang paling deket gitu. Jadi kayak gue yakin ketika kita pindah lagi, ya kita akan beradaptasi lagi gitu. Untuk masalah kenyamanan kita yang nyiptain.
Terus kalau misalnya gue sih orangnya gue bodo amat ya sama yang orang yang nusuk-nusuk atau gimana ya, gue bodo amat gitu. Ketika gue bisa naik ke pindah ke kantor yang lain, tapi gue dapat benefit yang lebih, gaji yang lebih, terus posisi yang gue inginkan atau tidak jauh berbeda, ya gue ambil sih gitu. Tapi gue juga lihat-lihat perusahaannya seperti apa gitu. Oke, itu satu case. Terus yang case kedua, ketika lo kayak misalkan lo berpotensi untuk meningkatkan performa dan skill dari diri lo ke brand yang lebih besar, tapi dia tidak bisa memberikan gaji yang sesuai harapan lo, tapi dia akan memberikan hal yang lain. Katakanlah naiknya nggak begitu jauh, tapi lo akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kantor lo sekarang kasih. Lo akan cabut atau lo tetap akan mempertimbangkan dan mengkomparasi dengan perusahaan lo yang sekarang atau gimana? Cabut lah gue. Tetap cabut. gue. Oke. Gitu. Karena brand lebih gede ya, brand lebih besar. Otomatis tuh kayak tingkatan lo tuh makin tinggi. Satu, yang kedua gaji lo naik meskipun nggak terlalu gede. Yang ketiga, benefitnya pasti tuh lebih banyak daripada perusahaan yang lo yang sekarang gitu. Yang keempat, karena udah brand gede, biasanya tuh ada tunjangan tuh kan. Gitu. Tapi lo ada ke insecurities, lo punya insecure nggak? Misalkan gini, ketika lo pindah ke brand gede, otomatis lo akan dipandang orang kan, kayak misalnya lo lihat, oh lo sekarang di sini, dan ternyata yang mereka lihat di luar kan katanya, oh perusahaannya ini gaji gede, tunjangannya banyak, dan ini dan itu. Ternyata yang lo dapat nggak kayak gitu. Lo ada insecure nggak sih kalau misalnya lo ditanya orang nih, oh lu di sana, oh enak banget dong, lu dapat A B C dan bla bla bla, tapi ternyata lu nggak dapat yang itu. Lu akan menceritakan sesuatu yang benar atau lu akan cuma menjawab dengan jawaban diplomatis aja, nggak semua kok bla 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 gitu. Gue akan jujur sih, kayak misalnya nih temen gue bilang kayak, lu kan SEO banyak anjir sampingannya bla bla bla, terus ini dulu di IDN lagi bagus bla bla bla, ya lu kagak tahu aja gitu. Gue bisa gitu. Oh berarti lu lebih ke yang jujur nih. Iya. Apapun yang lu dapat pasti lu akan ceritain lah ya, jadi mereka di luar tahu gitu ya. Benar. Terus kalau misalkan nih terakhir, lo pilih yang kerja nyari duit, kerja nyari jabatan, atau kerja nyari nyaman? Gue jawab. Apa emang? Duit. Iya benar. Tahu gue anjir. Kalau gue ya di otak gue adalah orang yang extrovert. Satu, gue bisa membaur dengan cepat orangnya. Jadi gak masalah bagi gue lingkungan yang mau kayak gimana pun gak masalah. Asalkan gue ngomong, gue speak up gitu. Dulu gue di perusahaan yang pertama itu. Iya. Di Ekonos kan, Ekonos. Itu gue tuh berantem mulu buat kerjaannya karena ya dia nggak sesuai sama gue gitu. Dia tuh nyuruh gue kayak, ya udahlah lo iniin aja markup gitu lah pokoknya. Gue kayak gila kali ini orang gitu. Jadi kayak gue bisa speak up gitu. Gue orangnya nggak bisa diem dan gue manut-manut aja, gue nggak bisa kayak gitu. Gue akan speak up dan gue akan gue omelin itu orang gue, gitu lah. Gue orangnya nggak bisa. Jadi mau gue pindah dimanapun, kalau menurut gue bisa mencarikan Sauna, lu mau sauna? Bisa mencairkan suasana dan juga bisa kayak ya membaur aja gitu. Bagi gue itu bukan hal yang sulit gitu. Oh, jadi iya. Jadi bukan tipe yang siap-siap ya, bukan tipe yang siap-siap. Iya gitu. Gue akan kayak, kok ini kayak gini gitu. Gue tipe kayak gitu. Kirain lu yang siap. Itu Jumawan tuh. Gitu sih. Kayaknya itu pilihan tersebut tuh kayak bakalan beda-beda gitu loh ke setiap orang. Ya nggak sih? Iya makanya kan gue tanya, makanya beda-beda. Kalau lu duit kan pasti. Enggak dong. Enggak lah. Aku tuh nggak sedeket itu deh. Enggak lah, gue nggak sematerialistis itu, mohon maaf. Aku tuh nggak sedeket. Enggak lah, gila lu. Tapi gue nggak materialistis. Iya. Kerja nyari uang tuh bukan materialistis loh, beda loh. Iya kan? Enggak, beda-beda. Itu cuma orientasi aja, bukan berarti ini.
lu maruk atau apa atau matre itu. Gold digger. Kalau matre tuh yang misal lu kerja nih terus 3 bulan, bos saya bagus nih performanya, naikin dong. Nah itu matre tuh 6 bulan, oh bos saya bagus, naikin dong, gitu baru matre. Ada yang makan uang kantor juga. Oh kalau itu namanya bukan matre, cule. Sumpah itu ada juga yang kayak gitu, saking dia cintanya sama duit, jadi kayak apapun tuh dihalalin gitu di mata dia gitu. Iya. Oh, amit-amit tau. Oh kalau itu udah habit namanya, Nah, karakter tapi kalau susah. gue alhamdulillah enggak sih, kayak gue dulu misalnya kerja di kantor kedua gitu. Iya. Itu gue Buka kalak. tidak- Nah. buka kelek. Iya. Itu tuh gue tidak apa namanya, kalau misalnya ada orderan dalam gitu, misalnya kayak konten atau apa gitu, gue tuh sebisa mungkin untuk menjauh gitu, karena ya itu lo kan namanya KKN gitu, orang lo juga kerja di situ, ngapain juga ambil freelance ya, ngerti gak sih? Ya ngerti. Kayak gitu. Pokoknya gue sangat menghindari sih hal-hal yang berbau kayak gitu. Intinya yang lurus-lurus aja ya. Iya, yang lurus aja tuh, nanti rezeki gak ketuker, dan gue juga berkecukupan sejauh ini ya kan, meskipun Alhamdulillah. ya maksudnya meskipun belum di apartemen atau di rumah, ya setidaknya lo cukup gitu loh, ya nggak sih? Iya benar. Cukup beli make up, Game, beli makan. beli Iya makan. ya, cukup tamak. Cukup banget. Gitu lah. Oke, apa lagi yang mau kalian sampaikan nih? Udah 1 jam lebih, gila. Iya Gila. sih. Ya, Ini berfaedah loh. Ini dipotong putus-putus lo, kayak putus-putus lo setengah jam, Cek. gue cuma Tapi mau kan bilang, dari rekaman gue kan bagus cuy. Iya. Apa tadi lo mau ngomong apa, Sep? gue mau bilang nih sama cewek-cewek di sana yang insecure atau tidak percaya diri baik dari fisik, skill, atau kayak mau ngomong tuh nggak percaya diri. Please, kayak apa ya? Pertama, nggak ada yang bisa percaya sama diri lo kecuali diri lo sendiri gitu kan. Betul. Ya, ada saatnya kita nggak percaya diri, tapi kita nggak boleh terhanyut gitu aja gitu. Lo harus lawan gitu. Gak, gue tuh punya skill lain, gue tuh bisa lebih berkembang gitu. Gak, gue bukannya gendut, gue ya emang gendut. Tembok. Tapi gue happy. Gitu. Tapi gue masih olahraga, tapi gue masih jaga Gue makan sehat. gitu. Tapi gue sehat gitu loh. Bukan berarti lo gendut terus lo percaya diri. Gue makan banyak bla nggak apa-apa lah. Kita kan harus loving myself gitu. Dengan gendut ya udah nggak apa-apa. Nanti ya bukan kayak gitu. Loving yourself tuh bukan lo meninggalkan diri lo gendut dan makan yang bermacam-macam, nggak apa-apa gendut, tapi loving yourself-nya dengan cara lo tetap olahraga, makannya juga dijaga gitu sih menurut gue. Terus ya itu percaya diri tuh yang bisa mulai dan bisa memunculkan tuh dari lo sendiri, bukan orang lain gitu. Gue mau nambahin. Kalau bonus dari orang lain yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kita adalah pujiannya, nggak sih? Oh iya, betul. Iya betul. Pujian. Benar. Jadi kalau ketemu orang, please jangan bawa negatifnya gitu. Misalnya, ih putu rambut lo kok gemes banget gitu. Kecuali lo emang deket parah sama itu orang. Misalnya gue sama Sekar kan deket tuh. Sekar lo kayaknya jerawat lo ini deh, lo harus pakai ini. Iya. Lo solutif gitu, bukannya Sekar lo kenapa anjir jerawatan bla 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 gitu kan, kayak nyesek gitu nggak sih? Gitu. Gak buat jangan. Gue mau nambahin boleh Kak? Apa-apa? Boleh lah. Enggak juga nggak apa-apa. Mau. Iya, Kalau apa-apa. dari gue kan nambahin aja dari Sati kayak rumput tetangga itu akan selalu lebih hijau. Google lo. Selalu. Astagfirullah. Ini gue lagi cerdas loh. Oh iya, oke. Baru denger gue soalnya. Lama berkawan dengan gue. Iya. Bangkil lu. Ya, rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Jadi lu nggak usah capek-capek ngeliat ke orang lain. Apalagi yang karena kan saat lu ngeliat orang lain, pasti orang lain tuh akan lebih dibandingkan lo dan hanya bikin diri lu tuh jatuh. Kayak diri lu kayak
insecure lu meningkat, kepercayaan diri lu ketidakpercayaan diri lu meningkat, daripada lu capek-capek ngeliatin orang lain rumput tetangganya lebih hijau, lalu sibukkanlah diri dengan memantaskan diri lu sendiri. Apa sih yang udah gue anjir gue kenapa deh, Apa lu? apa yang udah gue punya, apa yang gue kurang, kalau gue kayak gini ya udah lu explore aja diri lu sendiri, lebih kenal diri lu kayak gimana, lu namanya gali lagi, lu pantasin lagi yang kurang apa. Ya udah, dengan lu tahu dan kenal diri lu sendiri dan lu mencintai segala kekurangan dan kelebihan diri lu pasti akan lebih percaya diri dan gak akan ngelihat orang lain itu lebih. Lu akan lebih menerima diri lu, lebih percaya diri lu, lebih happy. Kayak gitu aja sih kalau gue. Jadi nggak usah lah lu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, atau nggak usah kok dia gini sih, gue pengen gini. Nggak usah, pokoknya lihat aja diri lu sendiri kayak gimana, lu pantasin diri lu hebatin diri lu, udah itu aja cukup gitu. Nah, tambahan kalau kita percaya diri, nanti tuh laki-laki ya nyamper sendiri. Tuh gue jadi nggak usah takut saat lu gak sadar saat lu dateng. Iya bener Bener kan? bener. Gak usah insecure, aduh anjir gue belum punya pacar, aduh kok gak ada yang suka sama gue. Percayalah, ada orang yang dari kejauhan memperhatikan lo. Ih gemes. Sejauh apa tuh? Ada deh. Makanya ini corona cepet selesai biar jomblo gue tuh. Alah, gak ada corona sama aja lu. Put, setidaknya gue bisa ketemu orang-orang. Kalau corona udah selesai lah, ini udah makin jomblo, udah nggak ketemu. Ya ilah. Iya nih gak ketemu udah lama banget cuy. Parah. Kangen tahu. Ya sudahlah. Dari apa ya? Dari gue terakhir dah nih, kalau misalkan lo yang menurut gue pribadi, kalau lo mau maju, please buang rasa insecure untuk diri lo. Tapi nggak, kalau lo nggak bisa buang ya udah lo kurangin aja. Terus lo tetap lihat ke atas dan ke bawah, nggak usah lihat kiri dan kanan. Kenapa harus lihat ke atas dan ke bawah? Jadikan atas sebagai motivasi, jadikan bawah sebagai membumi. Jangan tengok kiri kanan, karena itu akan memperlambat langkah lo. Lo akan melihat sesuatu hal yang berbeda, akan membuat diri lo maju lebih lama. Menurut gua. Sedap. Gila, hari ini berbobot sekali. Gila. Udah ya, udah 1 jam, hampir 1,5 jam anjir. Iya beb, nih belum selesai. Ya, sudah itu aja ya. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih Septi. Iya, Udah nemenin kita. Semoga nanti bisa undang yang lain lagi ya. Iya, emang suara lu udah robot dah anjir. Ya udah, pokoknya iya aja deh. Iya. bye bye. Bye bye.